Assalamualaikum sahabat Bongkla. Sahabat Bongkla, banyak yang bertanya, para pebongkla khususnya yang masih pemula, mereka dapat bahannya seperti ini, hasil dongkelan yang sudah tumbuh besar seperti ini juga sahabat. Mereka bingung mau diapakan, bahkan ada yang salah dalam memperlakukannya sahabat, sehingga alih-alih mau subur ternyata bahan yang sudah didapat akhirnya mati. Itu pada hari ini saya akan memberikan cara atau apa yang harus dilakukan kalau kita dapat bahan yang sudah tumbuh seperti ini, bahan hasil dongkelan ini sahabat. Ini sudah besar, jadi mungkin kalau setelah kita tanam proses pengecilannya terlalu lama sahabat. Nah, itulah banyak diantara pebongkla yang salah dalam memperlakukannya. Baik sahabat, kesalahan yang paling banyak dari para pebongkla ketika mereka mendapat bahan seperti ini sahabat, baik yang masih ada kelapanya atau yang cuma akarnya, mereka menanam dalam pot tanpa memperhatikan media tanamnya. Kemudian kesalahan yang paling fatal adalah ketika sudah ditanam dipindahkan ke dalam pot, mereka langsung tebas secara ekstrim, langsung dipotong habis. Nah, inilah kesalahannya. Kenapa saya katakan salah? Ini sahabat, kelapa ini sebelumnya sudah tumbuh di alamnya, sudah nyaman. Kemudian ketika kita dongkel, otomatis akarnya akan kita cabut, kemudian ada yang putus. Itu membuat mereka kaget, dalam tanda kutip kaget. Jadi ketika kita pindahkan ke dalam pot media lain, jadi mereka udah pindah media, otomatis mereka harus menyesuaikan diri lagi untuk pemulihan akarnya. Sahabat, yang perlu kita ingat adalah kelapa ini sebelumnya sudah tumbuh dengan subur, tumbuh nyaman di alam bebas, akarnya sudah kemana-mana, sudah berkembang. Kemudian tiba-tiba kita dongkel, kita cabut, otomatis dalam tanda kutip ya mereka ini kaget. Kemudian kita pindahkan ke lingkungan yang baru dengan media yang lebih sempit, yang lebih kecil. Untuk itu mereka ini butuh beradaptasi. Jadi akar ini butuh beradaptasi. Mereka perlu pemulihan lagi, memulihkan akarnya yang di kelapa ini. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita memindahkan ke dalam pot atau apapun, kita harus perhatikan medianya. Kalau bisa medianya jangan terlalu padat. Kemudian jangan sekali-sekali memotong. Ya, jangan sekali kita potong atau kita tebas. Kenapa? Karena ketika kita tebas, sementara akarnya belum pulih, itu memberikan beban yang lebih berat lagi kepada kelapa ini. Di satu sisi dia harus memulihkan akarnya, di sisi lain dia juga harus berusaha untuk menumbuhkan tunasnya, sementara akarnya belum pulih. Jadi itu adalah kesalahan yang fatal. Jadi sebaiknya kita perhatikan hal tersebut agar tidak terjadi kematian pada bongkla yang sudah kita susah payah mendongkelnya ini. Oke sahabat, jadi apa yang harus kita perbuat dengan bongkla-dongkla ini sahabat? Jadi supaya nanti tidak salah dalam melakukan tindakan yang menyebabkan kematian. Kebetulan saya sudah punya 3 ini yang kemarin saya dongkel. 3 sahabat, ada yang besar, ada yang kecil ini. Ini akarnya sahabat, kita cek dulu. Kalau ada yang patah, kita putus sekalian. Nah, seperti ini patah sahabat. Patah, kita potong sekalian biar nanti tumbuh akar barunya. Ini juga ada yang patah, supaya nanti kalau kita langsung tanam itu nanti bisa busuk. Jadi sebaiknya kita putus sekalian, nanti akan tumbuh tunas baru. Kemudian kita langsung tanam sahabat, baik di pot maupun, kalau saya pilih polybag, saya pakai polybag sahabat. Ya, saya pakai polybag yang saya sesuaikan dengan ukuran kelapanya. Betul, ini kecil.
Nah, media tanam yang saya pakai adalah pasir, sahabat. Ini murni pasir tanpa campuran. Kenapa pasir? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus pakai media yang punya pori-pori yang renggang. Di pasir mempunyai pori-pori yang renggang sehingga akar dengan mudah untuk berkembang. Samping itu, yang paling utama adalah dengan renggangnya pori-pori ini, oksigen akan mudah masuk ke dalam media. Jadi sahabat, oksigen sangat diperlukan oleh akar dalam proses penyerapan nutrisi. Jadi penting untuk kita perhatikan. Oke sahabat, langsung kita tanam. Ini sudah saya basahi dulu akarnya biar segar, kemudian kita masukkan. Jadi sebaiknya masuk polybag dulu ya sahabat. Jadi kita pastikan dulu dia tumbuh bagus. Setelah nanti subur, suatu saat nanti baru kita pindah. Oke sahabat, ini sudah selesai penanamannya dalam polybag. Ini kita tinggal siram nih sahabat, biar segar, biar akarnya juga bisa segar di dalam. Kita bisa bersihkan ini sahabat, kita sayat ini kita sayat apinya. Ini kan udah karena dari alam tidak pernah disayat. Bersihkan sahabat. Oke sahabat, ini penampakan terakhir setelah saya bersihkan sahabat. Jadi setelah saya sayat, beberapa bagian yang lapisnya yang kering sudah saya buang. Di daunnya juga ini sudah bersih. Oke, setelah ini kita hanya dituntut untuk bersabar. Jadi jangan lakukan apapun, apalagi penebasan, karena kita tahu akarnya masih dalam proses beradaptasi, masih stres. Kita pastikan pertumbuhannya sempurna, pertumbuhannya sudah baik dengan tumbuhnya nanti beberapa pucuk atau daun baru. Setelah itu, kalau sahabat mau melakukan proses pengecilan daun dengan cara pruning atau penebasan, silahkan. Tapi sementara ini jangan dulu, tetap sabar menunggu sampai pertumbuhannya benar-benar kita pastikan sudah baik dan sempurna. Apalagi nih sahabat, kalau kita potong daunnya, padahal daun ini sangat dibutuhkan saat ini untuk proses fotosintesis. Jadi kalau kita buang, otomatis menghambat proses fotosintesisnya. Jadi fotosintesis itu diperlukan untuk pengolahan bahan makannya sahabat. Oke sahabat, ini yang sudah lama sahabat. Ini berkat kesabaran, dan semuanya saya tanam dalam polybag. Ini udah kuat ini sahabat, daunnya juga sudah pecah. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi Anda yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe, agar setiap video terbaru saya unggah, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa, salam satu hobi.